semuanya, saya sedang berada di outlet mie Aceh Selawa bersama Ibu Ratna Dwi Kora. Oke, Ibu Ratna Dwi Kora. Kali ini saya ingin mewawancara Ibu mengenai persepsi makanan tradisional sambal ganja Aceh. Jadi di sini kita bakal ada Q&A sedikit nih, Bu. Pertama mungkin yang orang tertarik karena namanya, ya namanya dulu. Jadi seperti ibu cerita bahwa nggak ansih ada ganja sih sebenarnya. Cuman kalau dulu kearifan lokal di Aceh itu pemakaian ganja untuk masakan itu memang ada. Itu zaman dulu. Ya artinya pada saat itu bukan barang, bukan menjadi barang yang udah dilarang secara hukum ya. Kalau sekarang kan secara hukum orang kalau menggunakan ganja udah salah. Nah kalau dulu waktu belum ya wajar itu kearifan lokal sebagai bumbu. Tradisi. Jadi orang pakai untuk membuat masakan lebih gurih ya. Jadi tapi kalau di sambal malah memang tidak. Berarti nggak ada ganjanya sama sekali sebenarnya. Ya ada di dalam sambal ganja itu tidak ada. Cuman memang penamaannya itu membuat orang penasaran ya. Tapi memang yang namanya sambal ganja itu enak. Saking enaknya. Enak sekali. Jadi saking enaknya dimakan pakai nasi putih aja berasa udah pengen nambah terus. Gitu, maka disebut ada ganjanya nih. Orang kan sering bicara, ini masakan ada ganjanya. Enak. Pertama kalau yang udah pertama penasaran nama. Hal itu juga yang membuat kalian datang ke sini. Jadi orang penasaran sama ganja. Kedua, sesudah orang ingin tahu penasaran coba. Sudah coba enak. Nah itu kan jadinya enak banget gitu. Enak gitu. Rata-rata untuk tanggapan banyak yang positif ya, Bu ya. Iyalah, enak kok. Iya. Kalau untuk penjualan iya, karena itu tadi orang penasaran. Tapi after penasaran apa? Enak enggak? Kalau nggak enak ya nggak balik lagi. Mie Aceh ini, mie-nya. Saya itu biasanya makan roti canai ya. Ayam tangkapnya. Mie goreng, mie Aceh rebus daging, sama nasi goreng kambing sama kari bebek. Di tempat lain. Oh bukan di sini. Kan. Sudah. Saya sudah pernah. Baik. Belum, ini baru mau. Belum. Nah, karena itu saya datang ke sini. Sambal ganja Aceh saya nggak pernah coba. Nggak pernah. Oh, baik Pak. Oh iya, pernah saya coba juga itu. Nah, karena kan ganja itu dulu sebelum tahun 76 kan nggak dilarang. Kan bumbu. Gitu. Nah, setelah ada undang-undang nomor 6 tahun 70, nomor 7 tahun 76 baru ganja dilarang. Dilarang itu untuk dikonsumsi disalahgunakan. Sebenarnya penasaran juga awalnya ya, tapi akhirnya datang coba, oh ternyata nama aja, tapi bukan dalam ganja dalam arti sebenarnya lah. Jadi nggak perlu diganti, nggak apa-apa lah. Baik. Nggak usah sih, karena bikin itu kan kayak trademark ya, udah namanya memang itu, dan orang bikin penasaran orang juga, sehingga malah kayak trik marketing lah ya, semacam trik marketing gitu, sehingga nggak apa-apa sih, ciri khas aja, kayak gitu.
Menurut saya, kegiatan PJBL ini merupakan suatu inovasi baru yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan juga masyarakat karena dapat menambah wawasan dan juga perspektif baru terhadap berbagai hal. Menurut saya, kegiatan PJBL ini membantu kami sebagai mahasiswa baru memperkenalkan bagaimana cara membuat karya yang baik yang dilakukan dari hasil penelitian. Jadi dampak dari PJBL yang saya rasakan itu, saya ngerasa kayak lebih mudah aja untuk berinteraksi di dalam masyarakat. Dan saya harap juga masyarakat bisa sih ngerasain dampak apa yang saya rasain juga. Dan kegiatan ini juga mendorong saya dan teman-teman saya untuk bisa lebih berpikir kreatif dalam mengembangkan ide-ide. Dengan melakukan penelitian ini, saya jadi tahu bahwa ada sambal yang namanya itu nyeleneh, kayak sambal ganja. Dan saya juga baru tahu kalau ini tuh ternyata emang udah khas Aceh ya. Jadi orang-orang Aceh itu emang suka bikin nama makanan yang namanya itu nyeleneh. Nah, konsep PJBL ini juga sangat menarik karena kami bisa terlibat dalam suatu proyek dan kami didorong untuk berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut saya selama pembelajaran PJBL ini berdampak sangat positif bagi banyak mahasiswa, terutama saya. Karena PJBL mengajari saya bagaimana cara bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana caranya bekerja sama dengan teman-teman baru di kehidupan yang baru ini.